Shalom, selamat pagi. Saya Pendeta Randy Michael Christian kembali menjumpai Bapak Ibu dalam Renungan Harian edisi tanggal 12 Mei tahun 2023 pada saat ini. Firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita yaitu Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Tema renungan kita hari ini adalah pemeliharaan di tengah-tengah hukuman. Artinya ketika hukuman dijatuhkan kita masih mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Tentu tema ini tidak mudah dipahami Bapak Ibu, karena Tuhan menjatuhkan hukuman dan sekaligus ada pemeliharaan darinya. Dalam pemikiran kita secara umum, hukuman pasti akan mendatangkan penderitaan, kesulitan, perasaan tidak nyaman, dan lain-lain. Tapi mari kita melihat pemeliharaan Tuhan pada Nabi Nuh ketika hukuman Tuhan akan dijatuhkan pada masa kehidupannya. Hukuman yang dijatuhkan Tuhan kepada manusia dan seluruh ciptaannya pada zaman Nabi Nuh sangat dahsyat. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 4 misalnya dicatat bahwa Tuhan akan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam untuk menghapuskan segala yang ada di muka bumi. Seharusnya ini termasuk Nabi Nuh, dan apa yang sudah ditetapkan Tuhan akhirnya terjadi. Kejadian pasal 7 ayat 11 sampai 12 bisa kita membaca bersama-sama. Terbelahlah segala mata air, samudera raya yang dasar, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Kemudian juga dicatat dalam Kejadian pasal 7 ayat 21 sampai 22. Lalu mati, binasalah segala yang hidup, mati segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat, puji syukur kepada Tuhan. Nah, kemudian juga dalam Kejadian pasal 7 ayat 23 mengatakan, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Nuh memperoleh pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah Tuhan menjatuhkan hukuman atas bumi dan segala isinya. Nah, pertanyaan bagi kita, mengapa Nuh mendapat pemeliharaan Tuhan? Karena Nuh memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Inilah yang perlu diteladani oleh kita semua. Kita tahu kapan lagi Tuhan akan menghukum bumi dan segala isinya. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dikatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan hati selalu berbuat jahat. Karena itu di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini kita harus memiliki hidup yang baik supaya senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kehidupan Nuh di tengah-tengah begitu jahatnya manusia? Pertama, kita bisa belajar. Nuh tetap mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Hal ini bisa dilihat bagaimana Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Hanya dia saja yang didapati Tuhan hidup benar di hadapannya di antara orang-orang sejamannya pada saat itu yang hidup bergaul dengan Allah. Kedua, kita bisa melihat Nuh tetap mempertahankan iman atau kepercayaan kepada Tuhan. Nuh mendengar dan mentaati firman Tuhan. Ketika ia diperintahkan untuk membuat bahtera, firman Tuhan sangat jelas mengatakan, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan setelah bahtera selesai dibuat, ia diperintahkan lagi untuk membawa seisi keluarga dan semua binatang sepasang masuk ke dalam bahtera, padahal belum ada tanda-tanda air bah akan datang. Namun Nuh tak melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Karena Nuh percaya pada setiap perkataan Tuhan. Jelaslah bahwa Nuh memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, Nuh tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Setelah Nuh menaati perintah Tuhan, masuk ke dalam bahtera beserta dengan semua binatang, tanda-tanda air bah akan datang masih belum terjadi. 7 hari kemudian barulah air bah mulai datang. Sebenarnya bukan hanya 7 hari Nuh dengan setia dan sabar menunggu Tuhan, tetapi berpuluh-puluh tahun Nuh dengan sabar dan setia hidup bersama dengan Tuhan sampai air bah itu benar-benar datang. Biarlah melalui pengalaman Nabi Nuh ini membuat kita semakin senantiasa hidup benar dan percaya kepada Tuhan serta setia kepadanya. Sehingga bila ada penghukuman atas dunia ini, kita tetap mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur atas firman-Mu hari ini. Biarlah telinga kami, hati kami dapat menerima dan memahami dengan baik. Demikian kami juga dimampukan untuk melakukannya. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi jemaat GKI Yerusalem Teheta.
agar sepanjang hari ini mereka diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan dan usaha yang dilakukan diberikan keberhasilan. Terlebih iman, pengharapan, dan kasih mereka kepadamu. Sedemikian juga melalui pendeta pelayanan yang dipercayakan untuk melayani, membina dan membangun jemaatmu, agar jemaat dapat bertumbuh menjadi dewasa dan mendapat pengajaran yang benar. Berkati juga pendeta yang ditempatkan di Yerusalem Taheta dalam setiap pelayanan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, demikian doa ini biarlah kami sempurnakan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.